Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Semua itu karena berkat Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu waktu yang sakral. Waktu yang sakral. Kita buka kitab kita dalam Efesus 5 ayat 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah sangat berharga. Setiap detik, setiap menit, jam terus berjalan. Tetapi tidak seorang pun bisa menyimpan atau menunda waktu. Masa yang telah lewat tidak dapat kembali lagi jika tidak digunakan dengan baik dan produktif. Waktu akan hilang percuma. Pada umumnya, orang materialisme memiliki pandangan bahwa time is money atau waktu adalah uang. Prinsip time is money sebenarnya cara berpikir yang terbalik dengan pandangan Alkitab. Efesus 5 ayat 16 mengatakan dengan jelas, dan pergunakanlah waktu yang ada. Arti kalimat ini adalah tebuslah atau selamatkanlah waktumu, karena waktu itu mahal dan tidak bisa diulang kembali. Paulus mengajak kita agar memanfaatkan dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu tidak bisa diulang lagi dan tidak bisa dibeli dengan uang. Mempergunakanlah waktu dengan baik artinya mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang bermanfaat, membangun dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Keintiman seseorang kepada Tuhannya menciptakan waktu-waktu yang sakral. Saat indah itu tidak bisa bergulir dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan pengorbanan dan menyingkir dari hiruk pikuknya beban yang menyita eksistensi diri. Kegagalan anak-anak Tuhan tidak terletak dari kurangnya kebenaran atau kurang diperlengkapi dengan pengetahuan akan doa, melainkan kurangnya daya tindak yang menyala di dalam dadanya. Ada ribuan anak-anak Tuhan yang tidak menemukan Kristus di gereja atau kehilangan urapan dalam doanya. Hal itu terjadi karena tindakan-tindakan rohani hanya merupakan sambil lalu atau iseng-iseng belaka tanpa keseriusan atau radikalisme.
perintah untuk mengadakan hubungan intim dengan Bapa langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 6-13. Doa ini merupakan perintah yang mutlak tanpa tawar-menawar. Semakin anak-anak Tuhan menjauhi dan dari perintah, maka ia akan kehilangan waktu sakralnya. Hubungan suami istri yang tanpa hubungan intim akan berada di ambang perceraian atau perselingkuhan, merupakan tindakan penyimpangannya. Walaupun hal ini tidak mutlak, tetapi suami istri tanpa hubungan intim pasti terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya. Mungkin juga sedang berada dalam keadaan sakit parah. Umat Tuhan adalah mempelai Kristus yang akan bersanding di pelaminan dan masuk dalam mahligai, malam pengantin bersama dengan Kristus. Tahapan menjadi mempelai dibutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Saling mengenal dan saling memperhatikan dan seterusnya. Melalui waktu-waktu sakral atau khusus, itulah keintiman itu akhirnya dapat terjalin. Kegagalan menciptakan waktu sakral akan merontokkan keharmonisan kita dengan Tuhan, sehingga perhatian Tuhan dan berkat-berkatnya pun tidak menemukan tempat untuk mengalir dan memenuhi hidup kita. Dan kesempatan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan pun terbuang. Oleh karena itu, berikanlah kesempatan kepada hidup kita untuk dapat selalu memiliki hubungan yang intim dan harmonis dengan Tuhan. Dan janganlah sia-siakan waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak penting, melainkan mari kita luangkan waktu kita untuk komunikasi dengan Tuhan, supaya hidup kita dapat dipelihara dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada, memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Kehidupan yang berhati-hati bergantung pada hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kehendak Allah. Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan bagi kami supaya kami tetap menghargai waktu-waktu yang ada. Dan Bapa, tetap sertailah kami, tetap peliharalah kami, dan tetap menjagalah kami, dan jauhkanlah kami daripada segala hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bapa, sepanjang hari ini aktivitas yang akan kami kerjakan, akan kami lakukan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sertailah, lindungilah, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.